Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan mengaji tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Temanya ayatuhu fi haditsir ra'di wal barqi. Tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan petir dan kilat. Bagi kebanyakan orang, fenomena guntur, petir atau halilintar dan kilat hanyalah pertunjukan singkat di langit yang jarang menarik perhatian lebih dalam banyak orang. Karena kejadian itu sudah biasa saat hujan dan selalu terulang seperti itu. Maka kita melewatkannya begitu saja. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai lelucon atau pertunjukan alam. Sementara yang lain mungkin menghubungkan dengan cerita-cerita yang aneh-aneh sampai cerita yang tidak masuk akal. Sebagian lagi mungkin ada yang teringat cerita Ki Ageng Selo yang menangkap petir. Atau cerita yang mengisahkan dua saudara kembar yang tidak terpisahkan, yaitu petir dan kilat. Diceritakan, mereka adalah anak-anak dari raja yang bernama Awan, penguasa segala cuaca di dunia. Kilat adalah yang sulung, bercahaya terang dan cepat, seperti sinar matahari yang menyelinap di antara awan gelap. Dia selalu muncul lebih dulu, menyinari langit dengan kilauan indah yang membuat semua makhluk di bumi takjub. Sedangkan petir adiknya adalah yang digambarkan sosok kuat dan berani, dengan suara menggelegar dan menggetarkan bumi. Namun sejatinya, kedua peristiwa alam ini terjadi melalui mekanisme dan sistem ilahi yang sangat teratur. Di balik gejolaknya yang dramatis, tersimpan proses-proses ilmiah yang menakjubkan, serta membawa berbagai manfaat dan keberkahan yang patut kita renungkan. Ayat-ayat berikut ini menjelaskan rahasia dan hikmah terjadinya petir dan kilat. Mari kita renungkan dengan khusyuk beberapa ayat Al-Quran dalam tema ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma' wa yuhyi bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Ar-Rum 24. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati, setelah kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Walladzi yurikumul barqa khawfa wa tama'an wa yunshi'us sahabas siqal. Ar-Ra'du 12. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yursilus sa'iqa fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan guruh bertasbih memujinya, maksudnya Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Ar-Ra'du 13. Syarhul mufradat, penjelasan mufradat, penjelasan kata-kata. Tadi dalam ayat ada kata al-barqu, artinya kilat. Menurut pakar bahasa Arab, Ar-Raghib dalam kitab Al-Mufradat, kata ini pada dasarnya berarti cahaya yang muncul dari awan. Kemudian maknanya meluas untuk menyebut segala sesuatu yang bersinar terang. Sebagai contoh, pedang yang berkilau sering disebut as-saiful bariq
pedang yang berkilauan. Selain itu, dalam kitab Maqayisul Lughah dijelaskan bahwa al-barku memiliki makna lain, yaitu pertemuan atau percampuran warna hitam dan putih dalam satu benda. Namun tampaknya makna kedua ini berakar dari makna pertama, karena kontras antara hitam dan putih justru menciptakan kilauan yang lebih kuat. Beberapa ahli bahasa juga menyertakan konsep tekanan dan intensitas sebagai bagian dari makna kilat. Mereka berpendapat bahwa kilatan cahaya khususnya terjadi akibat tekanan yang sangat kuat. Kata ar-ra'du yang diartikan petir, guruh, Ar-Raghib mendefinisikannya sebagai suara yang berasal dari awan. Kata ini juga digunakan secara kiasan untuk menggambarkan runtuh atau hancurnya benda berat yang disertai dengan suara yang menggema, yang keras sekali. Sementara itu, penulis Maqayisul Lughah berpendapat bahwa makna aslinya adalah gerakan atau gejolak. Namun secara umum dapat disimpulkan dari berbagai kitab bahasa bahwa makna hakikinya adalah suara yang keluar dari awan, sedangkan makna-makna lainnya bersifat kiasan. Dalam ayat tadi juga ada kata as-sawa'iq, artinya halilintar. Kata ini adalah bentuk jamak dari sa'iqah. Pada dasarnya, ia berarti suara dahsyat dan menggelegar yang datang dari langit, disertai cahaya api yang sangat terang, maksudnya kilat. Akar kata ini juga bermakna keterkejutan atau kebingungan akibat mendengar suara yang sangat keras dan bisa pula digunakan untuk menyiratkan kebinasaan atau kematian. Beberapa ahli bahasa menyebutkan bahwa kata sa'iqah digunakan dalam 3 konteks, kematian, siksaan, dan api. Namun tampaknya semua makna tersebut merupakan konsekuensi atau efek dari makna dasarnya, yaitu suara dan cahaya dahsyat yang menghancurkan. Dengan demikian, kilat bukan sekedar cahaya dan guntur bukan sekedar suara. Keduanya adalah tanda, peringatan, dan rahmat dalam satu waktu sekaligus. Menimbulkan rasa takut karena kekuatannya dapat menghancurkan. Menumbuhkan harapan karena ia sering membawa hujan yang menghidupkan bumi yang kering. Melalui halilintar dan kilat ini, Allah penguasa langit mengajar manusia untuk menyimbangkan rasa takut dan harapan. Melalui halilintar dan kilat ini, Allah penguasa langit mengajar manusia untuk menyeimbangkan rasa takut dan harapan bahwa kehidupan berjalan di antara keduanya. Sebagaimana bumi hidup oleh hujan dan hati hidup oleh kesadaran. Jam'ul ayati wa tafsiriha, menggabungkan dan menafsirkan ayat-ayat. Rahasia penciptaan guntur dan kilat. Ayat pertama dalam pembahasan ini, yang tadi sudah saya baca, menunjukkan secara jelas bahwa kilatan cahaya di langit atau al-barku adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfaw wa tama'a. Dan di antara tanda-tandanya ialah dia memperlihatkan kilat kepadamu sebagai rasa takut dan sebagai harapan. Rom 24. Ayat ini menyebutkan 2 perasaan yang bertolak belakang, yaitu rasa takut dan rasa harap. Ayat ini menyebut 2 keadaan dalam diri manusia yang muncul akibat melihat kilat. 1, rasa takut, karena guntur, petir, halilintar yang suaranya terdengar dahsyat dan kemungkinan datangnya sambaran halilintar dapat membinasakan. Yang kedua, rasa harapan, karena kilat sering menjadi pertanda turunnya hujan, yang tentu membawa keberkahan bagi tanah dan makhluk hidup. Maka ayat itu melanjutkan, wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bil arda ba'da mautiha. Dan dia menurunkan dari langit hujan, lalu dengan itu dia menghidupkan bumi setelah matinya.
Tanah yang kering, retak, dan tandus ketika hujan turun kembali hidup. Biji-biji yang tersembunyi di bawah tanah mulai bernapas. Bunga-bunga yang layu kembali membuka kelopaknya. Dan bumi yang mati seakan dilahirkan kembali. Penglihatan ini, bila dipahami dengan hati yang jernih, menjadi pelajaran tentang kehidupan. Bahwa sesuatu yang tampak mati dapat bangkit kembali bila memperoleh sentuhan rahmat Allah. Karena itu Allah menutup ayat tersebut dengan penegasan inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Artinya, orang yang menggunakan akalnya tidak akan menganggap rintik hujan dan kilatan langit sebagai fenomena biasa yang berlalu begitu saja. Mereka akan menyadari bahwa semuanya itu bergerak melalui hikmah dan sistem ilahi. Ini menunjukkan kekuasaan, kasih sayang, dan pengaturan yang sempurna dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, rintik hujan, gelegar suara halilintar, dan kilatan sinar terang bukan hanya air, suara, dan cahaya, tapi ia adalah bahasa langit yang berbicara tentang kehidupan. Dan makna ini hadir dalam ayat kedua dari pembahasan kita dengan ungkapan yang berbeda sebagai pengenalan akan zat ilahi yang maha suci melalui tanda-tanda ciptaannya. Firman Allah, "Walladzi yurikumul barqa khaufaw wa tama'a." Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Rasa takut yang dimaksud adalah dari halilintar, sementara rasa harap adalah akan turunnya hujan. Atau rasa takut para musafir karena ancaman bahaya dan harapan penduduk kota dan desa akan turunnya hujan untuk kebutuhan mereka. Yang menarik perhatian, setelahnya itu Allah langsung berfirman, "Wa yunshi'us sahabas thiqal." Dan dia menjadikan awan atau mendung yang tebal. Dalam penjelasan kalimat ini dikatakan, bersamaan dengan badai yang kuat, terbentuklah gumpalan-gumpalan awan yang menutupi lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi, sehingga langit menjadi gelap. Lalu muatan listrik tercipta akibat gesekan angin. Bumi dan udara bergetar oleh suara guntur yang berturut-turut. Akhirnya awan yang terkumpul di lapisan atmosfer bawah sangat padat dan syarat dengan butiran-butiran air yang besar. Sehingga ia menjadi sangat berat bagi angin yang menggerakkannya. Lalu turunlah hujan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, merujuk pada penjelasan saintifik modern mengenai proses terbentuknya awan badai yang menghasilkan guntur, kilat, dan hujan lebat. Prosesnya melibatkan pengangkatan uap air, kondensasi, pembentukan kristal es, dan butiran air yang saling bertumbukan, sehingga menciptakan pemisahan muatan listrik atau listrik statis yang akhirnya terlepas sebagai kilat dan guntur. Awan jenis ini memang sangat tebal, padat, dan berat dengan kandungan air. Fenomena ini bukan sekedar pemandangan alam yang berlalu begitu saja. Ia adalah tanda sebuah bisikan halus alam kepada hati yang mau mendengar dan memperhatikan. Bahwa di balik kilat, angin, gemuruh, dan hujan ada kehendak yang mengatur. Ada tangan tak terlihat yang menggenggam seluruh perputaran langit. Bagi jiwa yang hadir dan akal yang mau merenung, setiap kilatan cahaya itu seakan berkata, "Lihatlah, ada yang sedang berbicara kepadamu melalui alam." Siapa lagi kalau bukan Allah? Dalam ayat ketiga yang menjadi penutup pembahasan ini, Allah menunjukkan fenomena ar-ra'du, guruh, petir. Allah berfirman, "Wa yusabbihur ra'du bihamdih." Dan guruh itu bertasbih memujinya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa fenomena alam yang terdengar hebat di langit bukanlah suara yang terjadi begitu saja tanpa makna. Ia adalah tanda dari ilmu dan kekuasaan Allah. Dengan kata tasbih di situ, dalam ayat ini,
Ini berarti menyucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Sedangkan kata hamdu berarti mensyukuri dan memujinya atas segala kesempurnaan dan karunia-Nya. Dengan demikian, suara guru, petir, halilintar seakan menyatakan, Dialah yang maha sempurna dan maha kuasa. Ini adalah suara alam yang mengajak manusia untuk menyadari kehadiran Sang Pencipta. Tasbih ini dapat dipahami sebagai tasbih dalam bahasa keadaan atau lisanul hal. Ini sebagaimana sebuah penemuan besar itu akan menunjukkan tentang kecerdasan penemunya. Atau lukisan indah mengungkap ketajaman rasa estetik sang pelukis. Atau bait puisi yang indah itu mencerminkan kedalaman rasa dan jiwa penyairnya. Demikian pula guru di langit menjadi suara yang berbicara tentang keagungan Allah. Sebagian mufassir juga berpendapat bahwa setiap partikel alam memiliki bentuk kesadaran sesuai kadar penciptaannya. Sehingga tasbih dan pujian bukan sekedar ungkapan simbolis, tapi merupakan pernyataan nyata dari wujud-wujud yang mengenal penciptanya. Meskipun manusia tidak selalu dapat mendengarnya. Di balik suara guruh, petir, ada sebuah zikir yang mengalir. Ialah zikir yang dilakukan oleh langit itu sendiri. Ia manggil manusia untuk mendengar dengan hati, bukan sekedar dengan telinga. Imam Fakhrur Razi dalam penafsiran ayat ini menyampaikan sebuah pandangan yang menggugah kesadaran. Dia berkata, "Fala yab'udu minallahi ayyahluqal hayata wal ilma wal qudrata wan nutqa fi ajza'is sahab. Wa yakunu hadha sautul masmu' minal af'al al-ikhtiyariyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa kama huwa tasbihul jibal fi zamani Dawud alaihissalam. Wa tasbihul haswa fi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tidaklah mustahil bagi Allah untuk menciptakan kehidupan, pengetahuan, kekuasaan, dan kemampuan berbicara pada bagian-bagian awan. Maka suara yang kita dengar itu dapat saja merupakan tindakan sadar yang diciptakan oleh Allah sebagaimana gunung-gunung bertasbih pada masa Nabi Daud alaihissalam dan kerikil bertasbih pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Al-Kabir jilid 19 halaman 25. Baik tasbih itu dipahami sebagai tasbih dalam keadaan lisanil hal atau tasbih dalam hakikat dan kesadaran. Kedua penjelasan ini tidak saling bertentangan dengan inti pembahasan, bahwa di balik suara guru, petir, halilintar, dan cahaya kilat, terdapat rahasia keagungan Allah yang mengundang manusia untuk mengenalnya. Fenomena alam yang tampak sederhana sering menyimpan percikan ketakjuban yang dalam. Coba renungkan. Air dan uap adalah unsur yang dikenal lembut, dingin, dan jinak. Namun darinya lahir kilatan api yang jauh lebih dahsyat daripada api yang ditemui manusia di muka bumi. Benda ringan seperti uap dapat menghasilkan dentuman suara yang tidak mampu ditandingi oleh hempasan benda-benda paling berat di muka bumi. Inilah keajaiban ciptaan. Dari kelembutan muncul kekuatan, dari kerapuan lahir keperkasaan, dan dari kesunyian langit muncul suara zikir yang menggema di angkasa. Dari keseluruhan ayat-ayat ini, tampak jelas bahwa ar-ra'du, guru, petir, dan al-barku, kilat, adalah tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. Mereka bukan sekedar fenomena alam yang berlalu begitu saja, tapi ayat-ayat yang harus direnungi, dipelajari, dan dijadikan jembatan untuk mengenal Sang Pencipta. Maka siapa yang memandang langit dengan hati yang jernih akan merasa seolah alam sedang berkata, "Perhatikanlah kami berbicara tentang Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.